Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul lagi di tempat ini untuk belajar geografi bersama saya Airin Isnati Putri. Sekarang pertemuan ketiga itu, oh ya, saya lupa sebelumnya, mari kita berdoa. Acara materi kita pada siang ini, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Materi kali ini itu adalah siklus hidrologi. Siapa yang tahu siklus hidrologi itu apa? Hidro itu berhubungan dengan udara, hydro. Siklus hidrologi itu siklus yang ada di udara. Apa sih biasanya siklus yang terjadi di udara? Hujan, pinter. Kita masuk. Terjadinya siklus hidrologi, yaitu radiasi matahari yang menimbulkan panas bumi sehingga menyebabkan penguapan air dari badan-badan sungai, laut, danau, serta permukaan tanah atau evaporasi. Penguapan dari tumbuhan atau transpirasi. Jadi evaporasi itu artinya adalah penguapan yang disebabkan oleh radiasi matahari yang menimbulkan panas sehingga menyebabkan uap air dari badan-badan sungai, laut, danau, serta permukaan tanah, itu namanya evaporasi. Kalau transpirasi itu penguapan dari tumbuhan. Ada yang bisa jelasin terjadinya siklus hidrologi itu gimana? Terjadinya hujan gimana? Ada yang bisa jelasin? Raise your hand please. Gak ada? Oke, biar kakak yang jelasin ya. Jadi terjadinya siklus hidrologi itu, ini kan kita ada matahari ya. Matahari itu kan panas banget. Nah, panas matahari ini yang menjadikan badan air-air di muka bumi beserta tumbuhan itu menguap. Nah, uapnya ini akan mengumpul di awan lalu terjadi hujan. Ini ada gambaran siklus airnya. Jadi ini cadangan air tanah. Jadi di tanah itu nggak cuma sekedar ada tanah aja teman-teman, tapi tanah itu mengandung air yang mana air ini akan diserap dan akan melalui penguapan. Serapnya kemana sih kak? Ke tanaman yang mempunyai akar. Terus ini ada cadangan air di lautan, cadangan air bersih, mata air, limpasan salju ke sungai yang menjadi cair, terus aliran sungai atau tumbuh-tumbuhan. Ini semuanya itu dia memiliki penguapan dari radiasi matahari. Dia akan menguap, lalu uapnya naik ke awan. Nah, ini cadangan air ada di atmosfer. Ketika air ini udah banyak banget, itu terjadi proses kondensasi yang mana penguapan air yang sudah tidak bisa ditampung lagi, dan itu yang menyebabkan hujan. Nah, ini cadangan dari uap hasil kondensasi ini ada yang menjadi es dan salju, ada yang menjadi hujan. Kenapa bisa menjadi es dan salju sih kak? Apa kalian semua ada yang tahu kenapa bisa salju, kenapa nggak semuanya turun hujan? Jadi gini, terjadinya es dan salju itu karena perbedaan cuaca. Jadi di Indonesia ini kan cuaca itu Jadi di Indonesia ini kan cuaca itu beda-beda ya. Kalau kita sekarang cuacanya lagi panas, terus misalnya di Papua suhunya lagi minus. Nah itu ketika yang seharusnya hujan turun di Papua, maka yang turun di Papua itu menjadi salju. Itu sebabnya ada musim salju di negeri-negeri luar itu karena memang suhu di tempat mereka itu minus. Jadinya airnya membeku. Nah, ini ada yang namanya peristiwa evaporasi. Peristiwa ini adalah peristiwa terjadinya perubahan air menjadi uap air yang terjadi pada air yang berada di berbagai benda permukaan bumi. Sedangkan proses evaporasi dibagi menjadi dua, ada interface evaporation, ada vertical evapotransport. Interface evaporation itu proses transformasi dari air menjadi uap air. Proses ini tergantung pada besarnya energi yang tersimpan atau panas matahari. Nah, vertical vapor transfer yaitu
pemindahan udara yang kenyang, sudah kenyang, uap air dari interface atmosfer. Nah, faktor penyebab evaporasi. Yang pertama, kelembapan udara atau vegetasi. Yang kedua, tekanan udara. Yang ketiga, kedalaman dan luas permukaan air. Yang keempat, kualitas air. Yang kelima, kecepatan angin. Yang keenam, topografi suatu tempat. Yang ketujuh, iklim dan musim. Yang kedelapan, lama penyinaran matahari. Yang kelima, temperatur. Jadi banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan hujan gitu. Nah, sekian materi pertemuan ketiga kali ini tentang siklus hidrologi. Apa ada yang ingin bertanya? Kira-kira dari pertemuan ketiga ini kalian udah ngerti belum sih sebenarnya siklus hujan itu kayak gimana? Udah? Simpel banget ya ternyata siklus hujan, dan ternyata sesimpel itu masuk geografi. Jadi nanti kuliah nggak usah bingung-bingung, masuk aja geografi. Oke? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanya, saya akan tutup pertemuan ketiga ini. Ini materinya cukup banyak, nanti bisa saya kasih, bisa saya sebar ke kalian lewat grup WA yang udah saya buat ya. Nanti kalian bisa pelajari dan kalian bisa pahami sendiri. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung chat pribadi atau di grup juga nggak apa-apa, nanti akan saya jawab. Sekian pemaparan materi tentang siklus hidrologi. Terima kasih teman-teman yang udah mau ikut belajar geografi bareng sama kakak-kakak UHK. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita bisa kembali di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum saya menutup pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmunya bisa meresap. Meresap mana itu? Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Cepet banget doa. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang negatif tolong jangan diambil, dan yang positif mari kita amalkan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.